Namaku Asdan, dan aku seorang mahasiswa di salah satu kampus di Bandung. Awal tahun ini, aku mengalami kejadian yang menyeramkan, yang membuatku terus teringat, dan bisa dibilang ini adalah mimpi burukku. Sebelumnya, aku tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis yang mungkin sering kudengar dari teman-temanku. Tapi setelah mengalaminya sendiri, kini aku percaya bahwa mereka itu ada. Hari itu, setelah malam tahun baru, aku berjalan-jalan sendiri dengan mengendarai sepeda motorku menuju ke daerah Bandung Utara. Saat itu, entahlah, aku pikir aku hanya ingin naik motor keliling-keliling, jadi tidak mengajak teman-temanku. Sampai daerah Bandung Utara, aku berhenti sejenak di sebuah warung untuk sekedar menikmati kopi. Hingga sekitar jam 1, aku pun bersiap untuk pulang, karena sudah terlihat langit mulai gelap dan sepertinya akan turun hujan. Buru-buru kutanjak gas motor untuk segera sampai di rumah. Rumahku berada di sekitaran Bandung Timur, daerah Ujung Berung. Ya, cukup jauh lah kalau dari sini. Tapi karena menggunakan sepeda motor, aku mungkin akan lebih cepat sampainya. Langit yang tadinya cerah kini terlihat sudah semakin gelap. Beberapa kali terasa air hujan mulai menetes. Aku coba percepat lagi laju motorku, karena seingatku aku tidak membawa jas hujan. Sampailah aku pada satu tikungan yang cukup tajam. Dan tiba-tiba saja, ketika aku sedang menikung, ada seseorang yang menyeberang dengan tiba-tiba. Jalannya sangat cepat, memakai baju hitam. Karena saking cepatnya dia melintas di depanku, membuat aku refleks menginjak rem hingga motorku pun oleng dan aku pun tergelincir ke sisi jalan. Untungnya tidak ada kendaraan lain yang lewat saat itu. Dan di pinggir jalan ada rerumputan yang cukup tebal sehingga membuatku tidak terluka. Aku langsung berdiri dan melihat ke arah kiri dan kananku, mencari orang yang tiba-tiba menyeberang tadi. Setelah kulihat,
Tidak ada siapa-siapa. Aku lanjut melihat ke sekitar, ke arah belakangku. Dan tidak ada siapa-siapa. Orang yang menyeberang tadi memakai baju hitam seharusnya masih terlihat. Karena baru saja beberapa detik kejadian aku terjatuh itu. Sampai akhirnya aku pun mengecek motorku dan terlihat ada beberapa baret di bodi motorku terkena aspal jalan. Tapi untungnya tidak ada apa-apa. Tidak ada yang rusak parah. Termasuk badanku tidak ada luka. Buru-buru aku pun langsung tancap gas dan pergi pulang. Sekitar jam 3 sore sampailah aku di rumah. Dan begitu sampai, hujan turun dengan deras. Untunglah, pas nyampe, pas hujan. Masuk ke dalam rumahku, kulihat rumah dalam keadaan gelap. Lampunya dimatikan. Kunyalakan beberapa lampu untuk menerangi kondisi rumah. Dan kulihat keluargaku, ibu, dan adikku sepertinya masih berada di luar, belum pulang. Aku berjalan ke dapur, mengecek meja makan. Tidak ada makanan. Dan aku pun kembali berjalan ke arah ruang tengah. Sampai ketika baru saja duduk di sofa ruang tengah, terdengar ada suara benda jatuh dari arah dapur. Refleks aku berjalan ke arah dapur dan melihat ke dalamnya. Di atas meja makan, tudung saji yang tadi sempat ku angkat dan kulihat dalamnya, kini sudah berada di bawah, di lantai. Loh, kok bisa jatuh ya? Aku kembali membawa tudung saji itu dan menyimpannya di atas meja. Aku ingat-ingat lagi. Perasaan tadi aku sudah menyimpannya dengan benar. Sudahlah. Aku pun kembali ke arah kamar dan bersiap-siap untuk istirahat. Saat aku sedang tiduran, mencoba untuk terlelap, tiba-tiba saja aku merasakan badanku kali ini terasa sangat pegal. Iya, sangat pegal dan sakit. Aduh, terutama di bagian punggung. Aduh, kenapa sakit sini? Apakah ini efek dari jatuh dari motor tadi ya? Aduh, rasanya linu
dan pegal, seperti tulang-tulang belakangku ini rasanya mau rontok. Aku sampai mengerang kesakitan. Aduh. Aku pun menelpon ibuku menanyakan beliau ada di mana dan memberitahu kondisiku. Halo, assalamualaikum Ma, di mana? Aduh, tadi jatuh dari motor, terus sekarang punggung sakit banget. Takutnya sih ada yang kena. Ada tukang urut yang bisa dipanggil nggak, Ma? Oke, ya udah ntar suruh ke rumah aja ya. Ya, Ma, assalamualaikum. Aku meminta ibuku untuk memanggilkan tukang urut untuk mengurut punggungku ini. Takutnya ada dislokasi atau entahlah, karena terasa sangat sakit dan berat. Selagi aku menunggu tukang urut itu datang, aku masih menahan rasa sakit ini. Sampai samar ku dengar ada tertawa seorang laki-laki. Suaranya kecil, terasa jauh, tapi jelas sih aku mendengar suara seorang lelaki tertawa. Aku memaksakan badanku untuk berdiri. Mengecek keadaan di luar sana. Aku membopong kakiku keluar dari kamar untuk melihat ke sekitar. Dan ketika aku tengok ke ruang tamu, terlihat ada yang duduk di kursi ruang tamu, memakai baju pangsi hitam, celana hitam, seorang laki-laki agak tua. Rambutnya agak gondrong hitam, dan dia hanya terdiam menunduk. Kulihat saat itu pintu depan terbuka sedikit. Mungkin ini kali ya tukang urutnya. Aku pun bertanya padanya, "Punten, Pak, nu bade ngurutnya?" Orang itu pun mengangguk. Syukurlah. Memang dari perawakannya, ya sepertinya dia memang tukang urut sih. Aku pun mengajaknya ke ruang tengah. Aku duduk, terbuka bajuku dan bilang punggungku terasa sangat sakit. Bapak itu pun langsung memegang punggungku dan mulai memeriksanya.
Nah itu Pak, yang itu linu banget Pak. Aduh, 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 aduh. Dia lalu mencoba memijat punggungku itu. Aduh, terasa sangat sakit, sakit sekali. Aduh. Lalu dia bertanya padaku, "Kunaon, Sep? Kenapa bisa seperti ini?" Aku pun menjawab, "Ya tadi lagi naik motor, tiba-tiba ada yang nyebrang lewat, terus ngerem mendadak, jatuh Pak. Terus setelah itu ini baru kerasa sekarang sih sakitnya." Bapak itu lanjut bertanya lagi, "Daerah mana?" katanya. Aku pun menjawab, "Ya di atas Pak, Bandung Utara, daerah situ, dekat-dekat Tangkuban Perahu." Bapak itu pun mendaham dan tertawa kecil. Aku pun jadi curiga. Lantas aku bertanya lagi, "Kenapa emang Pak? Kok saya malah diketawain?" Bapak itu terus memijatku. Dan tiba-tiba dia berbisik padaku dan berkata, "Yang nyebrang itu saya." Astaga. Aku langsung terperanjat, kaget, dan ketika kulihat ke belakang, Bapak itu sudah tidak ada, hilang. Namun suara tertawanya masih terdengar terngiang di telingaku, terus berulang-ulang bergemuruh. Buru-buru aku langsung keluar dari rumah, dan ketika itu aku berpapasan dengan seseorang. Dia tersenyum pada aku dan bilang dia diminta ibuku untuk datang ke sini dan mengurutku. Ternyata ini yang aslinya. Melihatku panik dan kaget, beliau bertanya kenapa. Aku tidak langsung menceritakan. Aku mempersilahkannya masuk dan lanjut. Tukang urut itu pun mengeluarkan minyak-minyak dan mulai mengurut punggungku. Sambil mengurut punggungku, terdengar sekilas olehku, dia seperti membaca-baca doa sesuatu. Seketika itu bulu kuduku berdiri, merinding. Dan tiba-tiba tukang urut itu pun berkata, "Sep, ini mah Asep teh ketempelan. Sosoknya laki-laki, ke baju hitam Sep. Rambutnya agak gondrong. Tapi itu mah bukan wujud yang sebenarnya Sep. Dia hanya menyerupai. Sosok aslinya mah besar, tinggi, berbulu hitam Sep. Itu memang sok jahil." Astaga. Aku padahal belum bercerita apa-apa, tapi yang dijelaskan oleh tukang urut itu benar-benar sama seperti yang kulihat. Aku pun mengiyakan, hingga akhirnya tukang urut itu pun coba untuk membersihkanku.
Dan seketika itu juga rasa pegal sakit yang kurasakan di punggungku itu tiba-tiba hilang seketika. Ajaib, aneh. Dia sambung berkata bahwa hati-hati, kalau habis jatuh bisa jadi ketempelan yang seperti ini. Ini jadi sebuah pembelajaran bagiku. Hal-hal yang kupikir tidak logis, tidak tahu benar atau tidaknya, ternyata benar-benar ada. Aku melihatnya, bahkan dia menyentuhku, dan aku bahkan mendengarnya. Suara tertawa itu membuatku masih terngiang-ngiang sampai sekarang.